Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan melaporkan laporan saya selama KKN tematik COVID ini yang dibimbing oleh Dr. Andas Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD, yang NIM saya itu 1700317. Selama kegiatan tematik COVID ini akan saya ceritakan, tapi tidak akan secara lengkap. Semoga dengan pemaparannya dari saya ini, laporan dari saya ini, semoga menjadi penyempurna dari kegiatan tematik COVID ini. Oke, sebelum saya mempresentasikan ya, mohon izin untuk menyontek juga ya dari buku gitu ya, untuk yang sudah saya tulis gitu ya dalam catatan kali ini gitu ya. Semoga lebih jelas gitu ya dalam memparkan saya kepada teman-teman, dan juga paham untuk didengarkan juga ya, untuk dilihat. Untuk pendataan itu diawali dari pendataan wajib dulu ya, untuk saya informasikan. Nah, untuk pendataan wajib ini yaitu mengenai pendataan penduduk ya, diawali dari pendataan jumlah penduduk menurut usia, lalu tingkat pendidikan juga pekerjaan. Untuk tingkat usia, presentasi yang lebih besarnya itu ialah pada usia 55 tahun sampai 59 tahun yang presentasinya 10%, dan itu merupakan cukup angka yang sangat besar ya di RT saya, yang didominasi oleh usia 55 sampai 59 tahun. Lalu ada tingkat RW ya. Untuk tingkat RW-nya itu usianya didominasi oleh umur 40 sampai 44 tahun. Yang presentasinya itu 9%. Dan angka RT dan RW ini, perbandingan pria dan wanita ini sama-sama mencapai 10% ya. Jadi sama-sama 10%, dan juga tingkat RT, lalu tingkat RW-nya mencapai 9% untuk pria dan wanita. Dan untuk desa sendiri ada perbedaan ya, perbedaan tipis dengan pria dan wanita itu untuk presentasinya. Untuk presentasinya itu beda 1% terutama ya. Oke, dibacakan dulu. Untuk desa sendiri ya, yang lebih mendominasi itu usia 15 tahun sampai 19 tahun. Yang mendominasi adalah pria ya, sebesar 10%, lalu wanita 9%. Oke, lalu lanjut ke tingkat pendidikan ya. Untuk tingkat pendidikan itu, untuk di RT itu lebih banyak itu sudah lulusan SMA ya, lulusan SMA. Lalu di tingkat RW itu ada lulusan SMA juga, tetapi di desa itu lebih banyaknya itu lulusan SD. Dan untuk pekerjaan sendiri ya lebih variatif juga gitu ya. Dari mulai ada pelaut juga, terus ada menjadi pemuka agama, terus jadi satpam, lalu jadi tukang listrik, dan juga las juga ada gitu ya. Dan juru masak juga ada gitu ya. Sampai tukang jahit pun ada gitu. Itu lebih variatif gitu. Saya juga menambahkan pekerjaan-pekerjaan yang memang yang ada di masyarakat desa Balat gitu ya, di desa saya sendiri. Untuk pendataan penduduk yang masuk ke wilayah RT, RW, dan juga desa itu dimulai dari RW itu hanya 2 orang aja gitu, 2 orang saja. Lalu dari desa itu 30 orang yang masuk ke wilayah desa Balat. Lalu untuk tingkat RT sendiri tidak ada ya untuk data masuk ke desa gitu. Terus untuk data keluar, untuk RW ada 4 orang ya keluar dari desa Balat ya. Terus yang keluar dari yang tingkat desa itu mencapai 116 orang ya, untuk keluar. Lalu langsung kita ke pendataan kondisi ekonomi masyarakat ya, yang bekerja dan tidak bekerja. Terutama untuk tingkat RT sendiri mencapai 18 orang, untuk tingkat RW itu mencapai 54 orang, lalu untuk tingkat desa itu ada 100 orang. Untuk kondisi
ekonomi pedagang wira swasta dan juga supir dan buruh dan lain-lain itu. Untuk tingkat RT itu ada 5 orang, untuk tingkat RW itu ada 12 orang, terus ada dari tingkat desa itu ada 168 orang. Lalu untuk pendataan penduduk yang secara ekonomi yang tidak mampu itu untuk tingkat RT itu mencapai 4 orang ya. Terus untuk tingkat RW itu 28 orang, terus untuk tingkat desa itu 364 orang yang sudah terdata rapih juga ya. Yang menunjukkan gejala COVID dan juga positif itu alhamdulillah tidak ada ya dari desa Bolat sendiri. Dan memang Panumbangan itu ya, kecamatan saya itu termasuk kecamatan yang aman gitu ya dari paparan COVID gitu ya, dari paparan COVID. Karena data hasil tanggal 17 Mei sampai 17 Juni kemarin itu menunjukkan bahwa Panumbangan itu tetap atau tidak ada sekalipun masyarakat yang terdampak ataupun yang memiliki gejala COVID ya di Panumbangan sendiri. Selanjutnya yaitu program pilihan ya yang saya pilih, yaitu mengenai pembuatan sosialisasi dan media edukasi ya untuk anak SD, SMP dan SMA. Nah, untuk pembuatan sosialisasi media edukasi ini yaitu saya menggunakan media Instagram dan juga WhatsApp gitu ya. Dan untuk kontennya sendiri itu menggunakan konten yang berbasis tulisan gitu, tulisan dan juga video gitu. Untuk tulisannya sendiri yaitu poster gitu, pembuatan poster. Lalu untuk video itu yaitu pembuatan animasi gitu, disebut dengan Platagon. Platagon ini memudahkan untuk pembuatan animasi di Android gitu. Untuk pembuatan poster sendiri saya menggunakan aplikasi Canva dan juga CorelDRAW ya, CorelDRAW. Dan untuk penyosialisasiannya sendiri saya meminta bantuan juga kepada guru ya, seorang guru juga yang memang mengajar di SD Bolat gitu. Dan memang cukup menerima sekali ya gurunya tersebut gitu, bahwa untuk mengedukasi anak-anaknya di SD juga gitu. Dan untuk pengedukasian untuk anak-anak SMA gitu dan SMP juga saya menggunakan media Instagram ya, yang memang media Instagram itu sangat digandrungi gitu sama anak-anak muda gitu, semacam itu. Untuk program pembuatan sosialisasi media edukasi ini prosesnya semacam itu gitu. Dan untuk yang kedua itu alat pelindungan diri ya atau APD. APD-nya ini saya lebih kepada pembuatan yang lebih gampang saja ya, bahan yang lebih mudah juga gitu untuk pembuatannya, yaitu pembuatan hand sanitizer dan sirih ya. Bisa ditemukan juga bahwa daun sirih itu sangat mudah di desa Bolat ini gitu, karena banyak yang menanami pohon daun sirih tersebut gitu. Dan tentunya sudah teruji gitu ya oleh Universitas Erlangga, tidak membunuh ya, tetapi mengurangi paparan dari virus corona ini. Dan untuk produksian sendiri memang diproduksi oleh sendiri, lalu disosialisasikan itu oleh RT ya, yang itu Pak Idi. Nah, Pak Idi ini membantu sekali ya dalam proses penyaluran hand sanitizer daun sirih ini di tingkat RT gitu. Karena memang saya hanya menyalurkan pada tingkat RT saja, karena memang kesulitan untuk dana juga sehingga memang susah untuk lebih luas lagi, cakupannya lebih luas lagi gitu. Dan alhamdulillah terpenuhi juga ya untuk anak-anak di sekitar saya gitu, di sekitar RT saya yang diproduksi sekitar 34 botol
virtual sanitizer gitu. Dan tidak hanya itu, saya juga membuat video pembuatan hand sanitizer juga ya. Itu juga untuk membantu warga sekitar juga ya untuk mengurangi dampak paparan COVID-19 ini. Terus untuk yang ketiga itu pembuatan aplikasi COVID ya, COVID bagi siswa TK PAUD sampai SMA SMK. Untuk pembuatan aplikasi ini kalau saya lebih dicondongkan kepada kontennya itu kepada anak-anak TK sama SD gitu, SD kelas rendah, karena memang anak-anak di bawah umur itu memang juga karena memang mereka suka suka menyentuh barang sesuatu yang ada di sekitarnya gitu ya, terutama yang di luar. Nah ini dari aplikasi ini semoga mendapat edukasi gitu untuk anak-anak di bawah umur juga, dan orang tuanya dan tentunya untuk membantu orang tua untuk memberikan edukasi gitu ya kepada anak-anak yang ada di sekitar desa ini. Dan untuk kontennya sendiri itu dan basisnya itu lebih kepada game ya, dan kontennya itu kepada APD gitu ya, pengenalan APD terutama, baik itu pengenalan APD, baik itu cuci tangan, terus penggunaan masker, terus penggunaan sarung tangan dan lain sebagainya gitu ya, karena itu hal penting juga ya untuk anak sekolah ataupun anak TK itu agar tahu bagaimana sih cara mencegah diri sendiri gitu. Dan untuk permainan sendiri yaitu dengan cara menyamakan gambar satu dengan gambar yang lainnya gitu ya, karena memang cukup mudah sih sebenarnya untuk cara bermainnya itu, tetapi memang untuk dampaknya sendiri memang agak kurang gitu ya untuk anak SD dan SMP ya, sudah coba untuk disebar juga gitu, karena memang penggunaan Android itu kan terbatas gitu, hanya dipakai oleh orang tua gitu ya. Kalau di sini kalau memang di kota pasti akan lebih banyak gitu ya, ataupun pasti merekomendasikan kepada anak-anaknya untuk menggunakan aplikasi ini gitu. Tapi untuk di desa sendiri masih kurang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, pasti ada yang coba untuk bermain game aplikasi ini gitu ya. Dan yang kedua itu untuk hambatannya mungkin karena anak-anak SD mungkin ya untuk kelas tinggi itu lebih kepada sukanya bermain game masa kini gitu ya, game mobile kayak gitu ya. Memang jadi agak susah untuk dimasuki gitu, untuk diajak untuk bermain game yang memang mengedukasi itu. Dan nanti saya kasih ya untuk linknya dan juga thumbnailnya gitu, bagaimana sih cara bermainnya dan proses bermainnya semacam gitu.
Terus yang program pilihan untuk kepada masyarakat itu saya memilih pembuatan pamflet di mana media edukasi daring ini berbentuknya bisa berupa gambar ataupun video gitu ya. Dan saya lebih menitik beratkan kepada pembuatan pamflet saja gitu ya untuk masyarakat, karena memang cukup efektif gitu ya untuk bisa disebarkan gitu ya kepada grup-grup WhatsApp yang ada di desa gitu. Itu lebih kepada seperti umum baik itu seperti himbauan MUI, terus 7 langkah mencegah corona, terus kapan kita menggunakan masker, terus bagaimana sektor ekonomi pada di kala new normal, terus bagaimana sih cara untuk berbelanja gitu di serba atau pusat perbelanjaan gitu kala new normal gitu. Karena sudah memasuki new normal pada minggu ketiga ya, KKN itu ya sudah awal-awal, jadi saya membuat pamflet hal seperti itu. Terus untuk yang kedua itu hasil pembuatan ya penyaluran media edukasi pencegahan COVID berupa poster, spanduk, handuk bagi masyarakat. Nah, ini lebih kepada menitik beratkan juga kepada poster dan juga pamflet gitu ya, pamflet, karena memang karena masyarakat ingin mencoba untuk membudayakan literasi gitu ya, karena memang agak kurang juga, jadi saya coba untuk menyebarkan melalui media sosial juga ya, media sosial terutama di media WhatsApp, karena memang media WhatsApp ini sangat berpengaruh sekali gitu untuk masyarakat di desa Golat ini gitu. Dan saya juga mencoba untuk menyebarkan itu kepada lurah-lurah di desa Golat, dan juga di grup desa dan juga saya sudah masuk dengan grup dusun juga, dusun Ciroke ya, yaitu dusun saya sendiri, untuk mensosialisasikan bentuk kegiatan COVID ini. Terus untuk yang ketiga itu adalah hasil pembuatan aplikasi COVID ya untuk masyarakat, dan ini cukup efektif sekali gitu untuk media website ini, karena memang banyak masyarakat yang mengakses, karena dengan bantuan penyaluran juga dengan media offline gitu ya, saya juga dibantu dengan RT dan RW juga untuk menempelkan poster-poster gitu ya, menempelkan poster-poster sehingga membantu gitu untuk masyarakat untuk mengakses aplikasi berbasis website ini. Nah, untuk aplikasi berbasis website ini ya tiap di prosesnya itu membuatnya dari KKN minggu ke-1 ya, minggu ke-1. Nah, itu saya buat gitu selama kurang lebih 8 jam sampai final gitu ya, sampai final gitu, dan belum ditambah dengan konten-konten yang lainnya. Nah, untuk isi kontennya sendiri itu untuk websitenya itu mengenai call center, terus ada rumah sakit rujukan, dan juga kondisi saat ini, kondisi kasus COVID di Ciamis dan juga kasus COVID di Indonesia gitu. Dan juga tak kalah lupa saya juga menyebarkan pamflet pencegahan COVID di website saya sendiri, dan tentunya ini menjadi media dari Desa Golat sendiri untuk mengetahui informasi terkini mengenai COVID-19 ini.
Dan mungkin cukup segitu yang bisa saya bahas ya. Semoga dengan video ini menjadi penyempurna dari kegiatan ini ya, Covid TV. Dan terima kasih terutama kepada Kepala Desa Golat dan juga kepada Sekdes Golat dan juga kepada guru-guru yang sudah membantu penyebaran pamflet ya untuk anak-anak, dan juga kepada lurah-lurah yang ada di Desa Golat, dan juga masyarakat yang sudah menerima informasi yang saya buat kepada mereka gitu. Dan tak lupa juga kepada Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD juga ya, kepada Bapak juga makasih ya untuk bimbingannya. Semoga di kala pandemi ini kita tetap selalu sehat, dan juga kita tetap ada di Bapak. Dan terima kasih, mungkin cukup untuk pemaparan dari laporannya gitu. Kalau ada kurang mohon dimaafkan, kalau ada salah kata karena saya manusia yang serba kurang, dan yang lebih benar itu hanya punya Allah semata gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum